Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di lokasi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Abdullah Al-Busroni. Saya ingin mulai ceritanya dari pertapakan pesantren dulu. Pertapakan pesantren ini luasnya kira-kira kurang lebih hampir 1 hektar. Pesantren ini namanya Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Abdullah Al-Busroni. Abdullah itu nama ayah mertua saya. Busron itu nama ayah saya. Jadi saya gabungkan 2 nama itu menjadi Abdullah Al-Busroni. Saya berharap keberkahan akan mengalir di pesantren ini kelak, di mana di sini nanti insya Allah akan lahir para anak-anak generasi muda bangsa yang hafal Quran, ilmunya cukup, ibadahnya rapi, akhlaknya terjaga. Ya, ini saya sekarang sedang berada di lantai 2. Ini rencana akan dipergunakan untuk lokasi ruang belajar. Ini ada 8 kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas dan kemudian lantai 3 ada 4 kelas. Kemudian nanti di lantai 1 mungkin akan kita gunakan sebagai ruang pertemuan dan ruang perkantoran. Peletakan batu pertamanya ini seperti yang terpajang di prasasti itu, diletakkan pertama sekali oleh mak saya. Jadi yang menandatangani prasasti itu mak saya. Nah, ini mak saya. Jadi beliau yang meletakkan batu pertamanya sekaligus menandatangani prasasti tanda dimulainya pendirian pesantren Abdullah Al-Busroni ini. Melihat ke sana nih, ini saya sudah bilang sama Pak Wito, saya nanti keliling ini saya mau tanam pokok bambu. Jadi nanti bambu akan mengelilingi sebahagian pesantren. Dan Pak Wito juga ditanam ya? Di pinggir-pinggir sudah ditanam. Saya mau nanti pesantren ini juga hijau dan di tengah-tengah lahan yang kosong itu juga sudah ditanam, ada pohon rambutan, ada duku, ada mangga. Iya. Juga nanti sebahagian akan kita gunakan juga untuk tumbuhan-tumbuhan apotik hidup juga, termasuk sayur-sayuran. Di ujung sana itu ada kolam. Memang sudah ada kolamnya dari mulai kemarin, dari mulai dulu. Itu nanti akan kita pertahankan tetap sebagai kolam dan kita akan ternak ikan air tawar di situ untuk kebutuhan di pesantren. Jadi alhamdulillah di sini ada ikannya, ada sayurnya, dan di belakang sana sesungguhnya juga alhamdulillah sudah ada areal persawahan, lebih kurang sekitar cukuplah saya kira kalau untuk memenuhi kebutuhan beras anak-anak santri di pesantren nanti. Saya mau pesantren ini memang insya Allah dia punya kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, sehingga kemudian apa yang kita harapkan itu bisa sesuai dengan ini. Dan hari ini insya Allah nanti akan sama-sama kita letakkan batu pertama pembangunan Masjid Asyah Abdul Karim. Dulu mak sempat canda sama saya, mak kan, Dad kok nama mama nggak ada di situ, kata mama. Jadi saya bilang, mama tenang aja, nanti ku siapkan nama untuk mama. Karena biasanya nama-nama yang ditabalkan itu nama-nama orang yang sudah pergi kan gitu. Sementara awak kan masih mau lama-lama sama mama, saya bilang begitu. Akhirnya kemudian kemarin saya bilang, mak ini semuanya dibangun, tapi yang meletakkan batu pertamanya kan mak juga gitu. Jadi prasastinya gedung ini semua yang nandatangani mak. Kok nggak ada nama mama, nantilah itu mak, jangan sekarang nama mama, saya bilang aja begitu. Karena saya belum siap juga berpisah dari beliau gitu. Kita sama-sama ambil keberkahan, mudah-mudahan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Mama ini mudah-mudahan jadi amal jariah untuk mak ya mak yang bisa kami buat. Oke. Oke, Mak. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambah pertama.
Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Abdullah Al-Busroni terletak di Jalan Bedagai, Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kami menerima santri baru tahun ajaran 2023-2024, tingkat pendidikan Madrasah Sanawiyah khusus putra. Kami bersepakat untuk menciptakan kurikulum yang berlandaskan 4 tahapan begitu. Yang pertama tahfidz 30 juz yang berkala. Yang kedua tarbiyah yang memiliki basis pendidikan yang berkompetisi. Yang selanjutnya yaitu taklim, yaitu memiliki basis pendidikan yang bermadrasah yang memiliki keunggulan yang berdikari, yang tentunya berasaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Wasliyah begitu. Sedangkan yang terakhir yang berkaitan dengan takdib begitu, yaitu yang memiliki akidah dan juga akhlak. Pesantren ini didirikan oleh Ustadz Dedi Iskandar Batubara yang juga sebagai anggota DPD RI dan Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara. Tahun ini insya Allah kita akan terima murid baru, tapi kuotanya nggak bisa banyak, kita baru bisa menampung untuk kapasitas 60 orang dan targetnya 3 tahun itu bisa hafal Quran 30 juz. Untuk mendukung kreativitas santri, pesantren kami juga menyediakan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pembinaan tilawatil Quran, pembinaan bahasa Arab, kaligrafi, nahwu dan sorof, pramuka, pencak silat, dan olimpiade IPA. Kami memiliki fasilitas pendidikan seperti masjid, aula kreativitas, laboratorium bahasa dan kitab, taman praktik berkebun, kolam praktik berternak, asrama permanen, klinik kesehatan, klinik edukasi, perpustakaan, lapangan olahraga, dan perlengkapan. Kalau yang berkaitan dengan hasil akhir ya pembelajaran itu, kalau yang berkaitan dengan tahfidz, ketika mereka selesai sampai kelas 3 sanawiyah, maka mereka akan digiring untuk mendapatkan sanad begitu. Selanjutnya yang berkaitan dengan tarbiyah yang memiliki kompetisi, yaitu di sela-sela pembelajaran tingkatan mereka akan diuji kemampuannya yang berkaitan dengan perlombaan event-event sejenis lah begitu kan, yang berkaitan dengan pendidikan formal. Selanjutnya yang berkaitan dengan taklim, ya tentu sajalah kita sebagai orang Islam harus memiliki paham Ahlus Sunnah wal Jamaah secara konkret yang berasaskan tentang al-wasliyahan begitu. Yang terakhir tentang ta'dib, tentu inovasi yang berkaitan dengan akidah dan akhlak itu harus bersumber kepada sumber hukum Islam itu sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami abdullahalbusroni.ponpes.id atau hubungi kontak di bawah ini.